Selamat pagi teman-teman. Saya buat di sini materi kita untuk chapter yang ke-11 agar bisa disimak dari awal sampai selesai. Yang menjadi materi kita pada pagi ini yaitu prinsip kemitraan dalam supply chains. Tentu dalam kemitraan dalam supply chains itu sangat diperlukan untuk membangun satu link atau network yang luas, sehingga kemanapun kita mengirim atau menerima barang, baik ekspor maupun impor, itu bisa berjalan dengan baik. Akan sulit kalau kita mengirim barang ke satu negara tanpa adanya mitra di sana atau keagenan. Nah, jadi perlu dibangun satu kemitraan yang bagus, yang baik, sehingga pengiriman barang, penerimaan itu berjalan dengan baik. Pengertian kemitraan adalah teman, ya, atau kawan kerja, pasangan kerja, atau rekan. Kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Ya. Jadi biasanya kemitraan ini adalah untuk saling menguntungkan. Jadi tidak ada istilahnya hanya satu yang beruntung, tapi yang lain mengalami kerugian. Tidak ada, tapi kedua belah pihak diuntungkan. Konsep kemitraan bisnisnya ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan, yaitu harus bersedia melepaskan sebagian kebebasannya dalam posisi kekuasaannya demi kesempatan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ya, jadi kalau kita nggak ada mitra, itu kita sangat terbatas karena biasanya kalau hanya satu perusahaan itu dayanya atau modalnya juga terbatas, terus jaringannya juga terbatas, tentu tidak bisa melayani secara optimum. Memang bermitra itu harus berbagi hasil, ya. Aturannya umpamanya kita dapat 100%, tapi berbagi bisa jadi 50-50. Tapi dalam jangka panjang, dalam skop yang lebih luas, itu juga menguntungkan karena kita bisa menghandle customer yang besar. Ya. Kemudian, para mitra juga harus men-sharingkan secara sebanding baik investasi maupun keuntungan. Ya. Jadi ada investasi. Tapi zaman sekarang ini, selain dari investasi, ada juga berupa fee. Jadi kalau kita menjadi mitra satu perusahaan, kita kasih annual fee atau fee per tahun. Ya. Nanti untuk berikutnya, ya setiap tahun kita harus bayar. Itu keuntungannya bahwa yang pemilik modal tidak terlalu besar, karena mereka hanya membangun jaringan. Ya. Kemudian supplier perlu mengubah sikapnya dari sekadar mengusahakan kepuasan pembeli menjadi proaktif. Ya, jadi bagaimanapun keinginan mitra kita harus juga penuhi. Kalau mitra kita punya customer, ya itu juga menjadi bagian dari customer kita. Sehingga dalam jangka panjang, itu bisa menguntungkan kedua belah pihak. Kalau hanya bersikap umpamanya haji mumpung, ya itu tidak bisa berjalan dalam jangka panjang. Mungkin keuntungan dari satu kerjaan besar, tapi untuk berikutnya tidak akan mau lagi menggunakan servis kita. Ya. Kemudian tidak hanya investasi dan keuntungan yang dipikir bersama, tetapi juga kalau ada kerugian, ya. Kalau ada keuntungan 50-50, biasanya kerugian juga ditanggung bersama 50-50. Ya. Ini gambarnya, kita bisa lihat di sini bagaimana kemitraan itu jadi sejalan, ya, sejalan, kemudian saling menguntungkan, tidak merugikan pihak yang lain. Jadi biasanya kemitraan itu apabila mitra kita berhasil, ya kita juga secara otomatis juga bisa berhasil karena prinsipnya adalah
saling menguntungkan. The spirit of partnership-nya mempunyai tujuan yang sama. Ya, biasanya kalau di logistik itu tujuannya yaitu bagaimana memberikan service yang optimum, yang maksimal kepada customer. Terus ada mutual benefit, ada keuntungan yang tadi dari profit share, dari keuntungan itu bisa 50-50 tergantung agreement-nya. Ya, tapi kadang-kadang kami itu hanya berikan mau untungnya 1.000, kita bilang wah buat kamu 50 US dollar gitu bisa. Ya, itu bisa. Tapi saya juga lihat juga ke jangka panjangnya. Kemudian kalau memang tidak ada cost ya kita bilang tidak ada cost ya. Jangan mengada-ada karena satu saat juga pasti ketahuan gitu. Apalagi sekarang dengan zamannya secara transparansi ya, saling mempercayai, mutual trust, kemudian terbuka ya, ini transparansi ya, jangan ada yang tutup-tutupi ya, kalau ada pekerjaan atau ada problem di info, tapi kalau profit juga info, menjalin kerjasama jangka panjang, long term relationship ya, mempunyai kerjasama, jadi bukan hanya sebentar ya, tapi lama, sampai timbul saling percaya satu sama lain. Kalau udah percaya satu sama lain ya udah, itu bisa keuntungan di kedua belah pihak. Kemudian secara terus-menerus mengusahakan perbaikan mutu, biaya, ya, kualitas dari servis, terus biaya yang bisa ditekan sehingga nanti penjualan bisa lebih tinggi dan profit tentu lebih tinggi. Prinsip kemitraan ya mempunyai tujuan sama, saling menguntungkan tadi sudah dijelaskan. Trust, terbuka ya, hubungan jangka panjang, kemudian memperbaiki mutu, harga dan biaya. Tentu adanya kesetaraan ya, kesetaraan. Jadi tidak bisa umpamanya apalagi kalau itu perusahaannya lebih kecil, kita menganggap bahwa mereka harus menjadi level kedua, enggak. Kemudian tentu itu harus dimulai secara internal ya, mulai dari dalam organisasi perusahaan. Itu perlu ditaklukkan atau diatasi dalam kemitraan dalam berbisnis. Yang kedua, kemudian dari apa yang sudah dilaksanakan, untuk langkah selanjutnya adalah kemampuan yang diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan kemajuan lebih lanjut ya. Tentu di sini butuhkan juga tadi skill, keahlian dari sumber daya manusianya, ya, kemudian juga modalnya. Tadi jaringan sangat perlu sekali untuk supply chain. Sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sukses selain manusia tentu sumber daya alamnya, sumber daya finansialnya, ya tentu manusia memegang peranan yang sangat penting. Bagaimana mengerjakan atau menyelesaikan satu tugas. Bagian yang kurang memberikan nilai tambah dan bagian-bagian yang memberikan nilai tambah yang besar ya. Itu perlu perhatikan. Tentu orang fokus selalu kepada yang gain profit yang besar. Kemudian berkembang ke arah hulu dan hilir, jadi mengembang ya. Kemana saja mengembang, ya baik ke arah vendor, ke arah customer, ke arah supplier, ya semua berkembang. Kemudian menganggap sebagai total enterprise. Tujuan utama dari kemitraan bisnis memfokuskan diri pada optimal ya, optimal semuanya. Jangan sampai ada yang idle atau yang menganggur, tapi semua terpakai. Jangan sampai ada di gudang space yang kosong. Jangan sampai ada truk atau trailer yang tidak jalan ya, mungkin karena kekurangan order dan lain hal. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal, tapi semua optimum. Demikian juga karyawan ya. Jangan karyawan yang dibutuhkan cuma 25, adanya 35. Kadang-kadang karena anaknya bos, keluarganya bos, masuk ke dalam tapi nggak bisa bekerja. Oke, kemudian keberhasilan ya perlu diberikan yaitu proses kemitraan bisnis ya. Di sini ada beberapa yaitu persediaan barang dikurangi. Kemudian mengurangi safety stock. Karena kalau stok terlalu banyak itu kerugian juga karena modal numpuk terbaring ya. Mengurangi safety stock, mengembangkan sistem just in time delivery ya. Kalau bisa di situ butuh, di situ ada gitu. Jangan nanti belum butuh sudah ada sehingga membuat stok, inventory, dan itu memakan biaya. Satu, space. Yang kedua, ya bisa aja barangnya ternyata sudah tidak valid, sudah expired ya.
Terus ada perputaran presiden barang meningkat ya. Yang ketiga, perbaikan waktu peredaran ya. Improving cycle times ya. Kemudian kenaikan penjualan, increase of sales ya. Peningkatan pangsa pasar ya, menambah pangsa pasarnya dari tadi di sini 35% jadi. Tapi ini juga tergantung juga kita bagaimana kuatnya terhadap kompetitor ya. Perbaikan keuntungan ya. Maksudnya di sini ya kalau bisa biasanya ditekan dari cost atau biaya, kemudian mutu ditingkatkan sehingga bisa dijual lebih besar sehingga profitnya lebih besar. Kemudian perbaikan hubungan dengan pelanggan ya, customer relationship improvement perlu ya, jangan kita membangun tembok pada pelanggan kepada customer karena bagaimanapun tanpa customer perusahaan tidak akan jalan. Customer juga yang membiayai semua yang kita bayarkan, termasuk biaya karyawan, biaya perusahaan, kantor dan lain-lain, listrik dan lain-lain ya. Total experience enterprise sekarang menjadi semacam filosofi baru dianut oleh mereka yang mau berhasil dalam kompetisi. Tidak lagi antar suatu perusahaan lain, tapi antar total enterprise ya. Jadi secara besar, jadi perusahaan sudah seperti satu raksasa ya. Dari hulu sampai hilir dia bisa pegang. Ini ada contoh tentang kemitraan yaitu dari RPX ini juga provider ya. Mereka bisa berkembang pesat ya karena membangun kemitraan dengan pihak lain. Di sini katakan bermitra dengan FedEx, Federal Express, bermitra dengan Eagle Global Logistics, bermitra dengan Sumitomo ya. Sekarang sangat banyak yang bisa kita bermitra ya, yaitu secara virtual, secara online. Tadi kita tidak perlu membayar secara besar-besaran, tapi cukup yang tadi annual fee, pembayaran per tahun. Nanti profitnya dibagi dua ya. Ya ini satu perusahaan juga dibilang sejajar dengan perusahaan UPS, United Parcel Service, dan juga DHL. Tapi DHL ini termasuk sangat besar di Indonesia juga karena mereka sempat membeli kantor pos Jerman atau disebut juga dengan German Box ya. Sekarang RPX menjalin kemitraan dengan FedEx, Eagle Global Logistics, punya jaringan di 5 benua ya, dan melakukan joint venture bersama Sumitomo. Jadi semakin banyak mitra, semakin banyak keagenan, itu sangat membantu perusahaan. Tentu bisa juga menyerap ilmunya ya. Umpamanya adanya sistem baru, adanya teknologi baru. Walaupun itu mungkin menambah biaya, tapi dalam jangka panjang itu juga akan menguntungkan perusahaan. Ya, RPX Group ya perusahaan pemasok supply chain ya. Di sini katakan prinsipnya 4 titik marketplace ya, kemudian distribution network, manufacturing process, aktivitas procurement. Ini procurement perlu sekali nih ya. Bagaimana bisa mereka bernegosiasi dengan pihak pelayaran agar mereka bisa menekan pembelian atau cost-nya sehingga nanti keuntungan bisa lebih besar karena jarak antara penjualan dengan pembelian atau perbedaan ya. Ya ini contoh-contohnya ada overnight delivery ya. Kemudian secara implementasi ke depan sangat luas peningkatan efisiensi dan efektivitas atau optimum ya. Peningkatan kesempatan kerja, efisiensi dari birokrasi pemerintah ya. Kadang-kadang kita nggak bisa menabrak birokrasi atau rule dari pemerintah, tapi kadang-kadang tergantung bagaimana kita bisa mendekati pemerintah sehingga ada mungkin keringanan ya terhadap satu perusahaan ya, ada kemudahan, tentu tanpa menyalahi aturannya. Ujung dari semua itu harga kepada konsumen menjadi lebih murah ya. Kalau semua lancar, tidak ada biaya-biaya tambahan, tentu itu semua akan menjadi lebih mudah dan lebih menguntungkan. Baik, demikian pemaparan untuk chapter yang ke-11. Semoga kita sehat-sehat semua. Dan setelah didengarkan, disimak dari awal sampai akhir, tolong di WA di grup bahwa taruh namanya, terus sudah disimak dari jam berapa sampai jam berapa, situ akan menjadi absen. Baik, terima kasih, selamat pagi semua, have a nice weekend.